Halo, Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya Stefanus Peter Hibono. Asal paroki saya dari Katedral Santo Yosef Pontianak. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada seluruh panitia sebab sudah mengadakan acara lomba mengulas kitab suci ini. Bagi saya ini lomba yang sangat menarik dan sangat bagus. Mengingat banyak orang Katolik yang masih belum mencerminkan pengikut Kristus. Begitu juga dengan saya. Dulu waktu saya awal-awal bayi, saya sudah memang langsung dibaptis. Kemudian orang tua hanya mewajibkan saya untuk ke gereja setiap hari Minggu dan hanya untuk menerima komuni dan langsung pulang. Puji Tuhan, saat ini saya sudah lebih mengenal Kristus. Yuk kita sekarang belajar dari jemaat di Laodikia. Kita buka ya Alkitab kita di Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Kita baca di ayat langsung di 15 aja. Aku tahu segala pekerjaan kamu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jelas di sini dikatakan kalau Tuhan itu tidak suka dengan orang yang ikut Tuhan hanya setengah-setengah. Kadang-kadang kita kalau misalkan ikut Tuhan, kalau ikut yang dapat berkatnya, kita pasti semua senang. Tapi ketika kita dihadapi dengan suatu pencobaan, banyak yang sudah undur daripadanya. Nah, Tuhan ini pingin kita ini ikut dengan sepenuh hati. Saya langsung meringkas nanti dalam 3 poin. Yang pertama, kita harus ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena ikut dengan Tuhan itu, Tuhan tuh memproses hati kita. Seperti kita dalam waktu diizinkan dalam suatu pencobaan, Tuhan itu sebenarnya hanya mau supaya kita naik level. Kita belajar untuk lebih mendewasakan diri dan hati kita. Oke, kita coba baca di ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sebenarnya jemaat di Laodikia ini memang dia adalah orang yang kaya. Kecenderungan orang yang kaya itu setiap kali mau mengandalkan dirinya sendiri. Tapi itu justru malah menjadi bumerang bagi dia sendiri ketika dia ini adalah penyakit yang sangat-sangat kita harus menghindarin. Jadi ketika kita merasa sudah kaya, sudah mampu, justru malah kita tidak melihat kalau kita tuh ada kekurangan, kita telanjang, kita sangat-sangat kita ini harus dimurnikan. Kita bisa belajar dari sini dikatakan ketika kita harus membeli emas yang murni. Ini dilambangkan dengan bagaimana emas yang murni itu berarti seperti hati kita ini mau diproses. Hati kita ini mau didewasakan sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita setiap kali kalau kita sudah berkemampuan dan kita sudah tidak mau lagi, sudah menutup kritikan dari orang lain. Terus yang kedua, kita melihat kita harus memakai pakaian putih. Pakaian putih ini melambangkan kalau hati kita seperti yang ada apa adanya, yang murni, yang tulus, yang suci, seperti dilambangkan pada saat kita waktu awal dibaptis. Kita memakai pakaian putih supaya kita memang benar-benar intinya kita harus mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita semangat untuk melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah pengurapan di mata.
Pengurapan ini sebenarnya pada zaman dahulu itu digunakan untuk mengurapi raja-raja. Raja-raja ini supaya tahu mempunyai suatu tujuan. Nah, begitu juga dengan kita. Mata kita ini harus bisa melihat suatu tujuan, bukan hanya melihat sesuatu hal yang jelek dari orang lain. Ada pepatah kan, gajah di depan mata kita tidak nampak, tapi balok di seberang lautan pun kita nampak. Jadi kita ini, kecenderungan manusia ini memang melihat yang kejelekan orang lain itu memang lebih gampang. Tapi Tuhan tuh tidak mau seperti itu. Kita ini harus lebih melihat hal-hal yang positif untuk yang membangun kita. Mata ini harus banyak loh yang kita bisa melihat hal-hal positif yang supaya kita bisa membangun diri kita dan sesama kita. Kemudian sebenarnya ayat 19 sampai ayat 22 ini mengajak kita untuk bertobat. Barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lebih baik kita tuh dihajar sama Tuhan loh, daripada kita dibiarkan kemudian akhirnya kita masuk neraka. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mau walaupun kita sudah benar-benar berdosa, asal kita benar-benar mau bertobat saja. Percayalah kalau Tuhan itu rindu mau memegang tanganmu, mau engkau kembali ke jalan yang benar. Begitu juga di ayat 20 dikatakan, ketuk pintu berdiri dan aku akan membukakan pintu itu dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini mengingatkan saya pada ayat ketika Tuhan Yesus sendiri mau makan bersama-sama orang berdosa. Jadi saya rasa separah apapun dosa kamu, sebenar-benar menakutkannya perbuatan kamu yang kamu sudah lakukan, tapi percayalah ketika kamu dengan sungguh-sungguh kamu mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan tuh tetap mau menerima kamu kok. Tuhan tuh ada satu domba saja yang hilang, dia memang benar-benar akan berusaha menyelamatkan domba itu supaya tidak masuk ke neraka. Dan juga di ayat 21 dikatakan, barang siapa menang ya akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtanya. Tuhan ini juga mengizinkan kita menghadapi suatu perlombaan yang diwajibkan. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, kita memang ada perlombaan yang diwajibkan sama Tuhan, supaya kita bisa sama-sama semakin bersaing, tapi semakin bersaing yang positif, untuk bisa memuliakan nama Tuhan, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa mengasihi sesama manusia dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus melaluinya dengan hal-hal yang positif. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, jadi saya membuat suatu kesimpulan, ada 3 poin yang kita bisa pelajari dari jemaat di Laodikia ini. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi kita harus dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kalau ada masalah, ada pergumulan apa, ada pencobaan, percayalah kalau Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Kita harus percaya sama Dia. Yang ketiga, kita harus bertobat dan kita mau untuk ditegur. Ketika Tuhan ada keteguran itu, karena bisa dari sesama kita, dari orang yang kadang-kadang bukan harus dari bisa pangkatnya, misalkan juga jabatan yang lebih rendah. Sebenarnya itu nggak ada sih yang jabatan lebih rendah atau nggak, itu hanya kepercayaan aja sih. Tuhan tuh gampang untuk membuat jabatan lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi yang ketiga maksudnya adalah kita supaya memiliki hati yang bisa ditegur sama orang supaya menjadi lebih baik dan lebih positif. Untuk menutup saya coba mau memberikan suatu kesaksian. Pada saya sebelum ini saya mau mengajukan pengangkatan notaris. Waktu itu saya sudah menjadi PPAT di kota lain. Nah, waktu pengangkatan notaris ini, memang notaris dan PPAT ini harus satu wilayah kerja. Jadi saya waktu itu antara dilema, karena teman-teman saya banyak yang gak jujur. Gak usah ngomong kalau misalkan PPAT-nya itu sudah kamu diangkat di tempat lain. Tetapi saya mau berkata dengan jujur. Soalnya saya ngerasa tidak enak di hati saya. Saya ngomong dengan jujur apa adanya. Singkat cerita,
akhirnya saya tetap bisa diangkat, walaupun itu melalui suatu proses yang lebih sulit. Tapi setelah itu saya ngerasa plong banget, karena saya ngerasa saya bisa ikut dengan sungguh-sungguh. Saya tidak berbohong walaupun dengan orang duniawi sekalipun, dan saya ngerasa saya bisa memulihkan nama Tuhan di sana. Yuk kita sama-sama kita ikut dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.